Jadi di sini Syekh Zainuddin mengatakan ada perbedaan antara perbuatan wudu dengan salat. Kalau wudu seperti tadi kita katakan, kalau waktu sudah sempit maka dilarang untuk melakukan yang sunat-sunat, padai pada perbuatan wajib. Tapi Al-Bughawi pada persoalan salat dalam waktu yang sempit, kalau misalnya kita salat melakukan perbuatan sunat, contoh setelah bertakbiratul ihram Allahu Akbar kita baca iftidah, kan sunat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian fikih pada pagi yang berbahagia ini. Setelah kita mengkaji tentang sunat-sunat wudu, mulai dari bismillah atau bersiwak sampai dengan meminum sisa air wudu. Sekarang kita lihat, ada kondisi para jamaah di mana sunat itu tidak bisa kita lakukan. Walaupun kajian telah kita kaji bahwa hukumnya sunat hendaknya kita lakukan, tapi ada perbuatan-perbuatan sunat itu pada kondisi tertentu tidak boleh dan tidak bisa kita lakukan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, waliyaktasiril mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghaslin au mashin wajibin ay fala yajuzu taslisu wala ityanu sairis sunan lidhiki waqtin an idrakis salati kulliha fihi kama sarraha bihil Bughawi wa ghairuhu wa taba'ahul mutaakhirun. Dan hendaknya orang yang berwudu meringkaskan hatman, artinya wajib, di atas mencuci atau membasuh yang wajib. Maka tidak boleh meninggalkan atau melakukan semua yang sunat-sunat karena alasan dhiki waktin, sempit waktu dari mendapatkan salat seluruhnya di dalam waktu. Jadi para jemaah yang pertama, perbuatan sunat wudu yang telah kita kaji di belakang, yaitu mulai dari bismillah sampai meminum sisa air wudu dan menigakalikan perbuatan wudu, itu karena alasan sempit waktu. Makna sempit waktu, kalau kita melakukan perbuatan sunat tersebut menyebabkan salat kita nanti akan kita lakukan di luar waktu. Karena mungkin bisa jadi contoh subuh, kita terbangun waktu sudah mau habis. Habis waktu subuh misalnya jam 6 lewat 5 menit.
Kita terbangun jam 6 kurang 5 menit. Sisa waktu tinggal 10 menit lagi. Sisa waktu subuh sebelum syuruk. Maka kalau kita perkirakan, kalau kita berwudu dengan sempurna, melakukan seluruh perbuatan sunatnya, meniga kalikan membasuh atau mencuci pada berwudu, dapat menyebabkan kita salat di luar waktu. Karabeh wadai sembahyang, baruh leh dah wudu, sehingga baruh takbiratul ihram di luar waktu, atau baruh sabah rakaat, baru 1 rakaat di luar waktu, atau semuanya di luar waktu, gara-gara kita berwudu dengan sempurna. Maka kalau seperti itu keadaannya para jemaah, wajib hukumnya, bukan sunat, wajib hukumnya kita padai wudu kita pada perbuatan wajib saja. Wajib hukumnya kita padai wudu kita pada perbuatan wajib saja. Mana perbuatan wajib wudu? Berarti langsung memulai dengan mencuci muka, tidak lagi cuci tangan. Anali ya rajaron tu ya kumur-kumur, ya istinsya, tidak lagi, karena itu bahagian dari sunat. Wajib kita tinggalkan. Jadi langsung mulai berwudu, mencuci muka 1 kali, bukan 3 kali, karena 2, 3 itu sunat. 1 kali. Setelah mencuci muka langsung mencuci tangan sampai siku 1 kali, kemudian menyapu sedikit kepala, langsung mencuci kaki, bersegera untuk salat. Nah, dipahami para jemaah, ada nanti kondisi seperti itu kita mengalami. Jangan sampai gara-gara kita berwudu terlalu lama karena mengerjakan sunat, keluarlah salat dari waktu. Maka perbuatan yang semula sunat, kalau kita kerjakan dalam keadaan seperti itu, hukumnya berubah menjadi haram, sehingga pelakunya berdosa. Konli pahala yang terumpuk, tapi dosa. Kama sarraha bihil Bughawi wa ghairuhu wa taba'ahul mutaakhirun. Hal ini sebagaimana mentasreh, memperjelas dengannya pendapat ini oleh seorang ulama yang bernama Al-Bughawi dan ulama-ulama lain, dan mengikut pendapat Bughawi tersebut oleh para ulama mutaakhirun, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lakin afta fi fawatis salah lau akmala sunanaha bi ayatiha walam yudrik rakaatan. Tetapi kata Syekh Zainuddin, Al-Bughawi tersebut berfatwa di dalam persoalan salat luput, jikalau menyempurnakan sunat-sunat salat, walau dengan cara dia melakukan perbuatan sunat, sekalipun tidak mendapatkan 1 rakaat. Jadi di sini Syekh Zainuddin mengatakan ada perbedaan antara perbuatan wudu dengan salat. Kalau wudu, seperti tadi kita katakan, kalau waktu sudah sempit, maka dilarang untuk melakukan yang sunat-sunat, padai pada perbuatan wajib. Tapi Al-Bughawi pada persoalan salat dalam waktu yang sempit, kalau misalnya kita salat melakukan perbuatan sunat, contoh setelah bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca iftidah, kan sunat. Setelah baca Al-Fatihah, kita baca qiraah ayat-ayat yang lain. Di saat kita ruku, kita baca tasbih beberapa kali sampai 3 kali. Kita melakukan sunat.
gara-gara kita melakukan perbuatan sunat pada salat, sehingga keluarlah salat dari waktu. Bisa jadi seperti tadi juga kejadian subuh misalnya, terlambat kita bangun. Pas kita bangun, waktu sudah mau habis. Nah, ini berbeda fatwa Bughawi. Kalau pada salat tidak boleh dilakukan perbuatan sunat lagi, tapi kalau pada wudhu tidak boleh lagi dilakukan perbuatan sunat, tapi pada salat tetap masih boleh, masih sunat melakukan perbuatan sunat. Walaupun kita khawatirkan akan keluar salat dari waktunya atau tidak mendapatkan satu rakaat pun salat itu di dalam waktu. Masih boleh, kata beliau. Nah, kenapa berbeda salat dan wudhu? Kalau wudhu tidak boleh lagi melakukan perbuatan sunat, kalau salat tetap masih boleh. Waqad yufarriqu bi annahu sama ishtaghalla bil maksudi fakana kamalau madda fil qiraah. Dibedakan dua macam ini antara wudhu dengan salat, yaitu pada persoalan salat orang sibuk dengan maksud, sedangkan pada persoalan wudhu orang sibuk dengan wasilah. Jadi dibedakan salat dengan wudhu. Kalau salat adalah ibadah maksudah, sedangkan wudhu ibadah yang merupakan wasilah. Untuk sahnya salat harus berwudhu. Kalau tidak salat kan kita tidak perlu berwudhu. Karena kita mau salat maka disuruh berwudhu. Berarti yang tujuan salat, sedangkan wudhu adalah cara untuk bisa salat. Maka ibadah yang menjadi tujuan disebut maksudah, ibadah yang bukan tujuan hanya sebagai perantara disebut wasilah. Jadi dua ibadah ini beda kedudukan dalam hukum. Salat ibadah maksudah, wudhu ibadah wasilah. Maka berbeda kalau pada ibadah maksudah melakukan sunat-sunat boleh sekalipun mengeluarkan ia dari waktu. Sedangkan pada ibadah wasilah seperti wudhu melakukan sunat-sunat tidak boleh, haram hukumnya kalau sampai mengeluarkan salat dari waktu. Ya. Kamu Pak ya? Artinya kalau bahasa kita jangan sampai karena hal-hal yang tidak penting membuat hal yang penting tidak terlakukan. Nah, sebagaimana dicontohkan di sini, sebagaimana boleh lau madda fil qiraah, seandainya seseorang memanjangkan bacaan. Nah, karena ini pernah terjadi pada Rasulullah, di mana Rasulullah salat subuh, kemudian beliau panjangkan qiraah beliau, sehingga sebahagian daripada salat subuh beliau terjadi setelah matahari keluar. Kapunguh mataura galabih tumayang tubuh Rasulullah nayan. Pernah terjadi. Tumayang masih dalam waktu subuh dimulai, tapi habisnya sudah keluar matahari. Kapunguh mataura manteng lamote subuh galabih, karena terlalu panjang Rasulullah membaca qiraah. Karena waktu subuh adalah salat subuh, salat yang disunatkan memanjang qiraah. Maka menunjukkan bahwa pada salat tidak mengapa dengan melakukan perbuatan sunat menyebabkan keluar sebahagian atau seluruhnya dari waktu. Itu alasan yang pertama. Jadi alasan yang pertama karena sempit wate, kembali ba'udu. Menyo sempit wate, haram hukumnya pada wudhu kita melakukan perbuatan sunat. Au qillati ma'in. Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh lagi
melakukan perbuatan sunat pada wudu. Padai dengan melakukan perbuatan wajib. Qillati ma'in, karena sedikit air. Alasan kedua. Air yang digunakan untuk berwudu cuma sedikit. Bihaitsu la yakfi illal farda. Sekira-kira tidak memadai ia kecuali akan fardu. Makna sedikit air yaitu air yang akan kita gunakan untuk berwudu cuma bisa cukup digunakan untuk yang fardu saja. Kalau seandainya kita tambah dengan yang sunat, maka yang fardu tidak akan cukup. Lagi contoh maksud boh aqua gelasnya. Tanya hanjut datung ismayang mungkin untuk menghabiskan seluruh sunat-sunat dengan boh aqua gelas. Tapi kalau kita padai untuk yang fardu saja cukup. Boh aqua gelasnya tarah muka 3, tarah jaro sampai siku 3 sapu, sapu muka oleh kepala biu, tarah aki 3 sapu. Sip. Tapi menyata tamah ke sunat hansip. Maksud tamah sunat tak mulai letanya rah jaro yang kumur-kumur. Baru tarah muka kabeh. Nyan hukumnya padailah dengan yang fardu saja. Haram melakukan yang sunat. Ulam tak boleh ke? Nyan baru tarah muka kabeh nya dinan. Haram melakukan yang sunat kalau sunat. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatimmati tuhrihi in sallasa au atas sunan au ihtaja ilal fadili li'atshi muhtaram harumasti'maluhu fi syai'in minas sunani wa kadza yuqalu fil ghusli. Seandainya bersama seseorang itu ada air yang tidak mencukupi air tersebut untuk menyempurnakan bersuci seseorang, jika dia melakukan 3 kali atau melakukan perbuatan-perbuatan sunat atau membutuhkan kepada kelebihan air tersebut orang yang atau air tersebut dibutuhkan oleh orang yang oleh makhluk, bukan tidak mesti orang yang dipelihara, yang dijaga kehidupannya karena haus, maka haram menggunakan air tersebut pada sesuatu yang hukumnya sunat. Nah, jadi di sini misalnya kita punya air, katanya. Pemahaman sedikit air dijelaskan. Misalnya kita punya air. Tapi kalau kita melakukan 3 kali, air tidak akan cukup. Maka hukum menigakalikan dalam berwudu itu haram. Atau misalnya kita punya air, kalau kita berwudu melakukan perbuatan-perbuatan sunat, maka air tidak cukup, maka hukum melakukan perbuatan sunat itu haram. Atau kita punya air, tapi air sisa wudu kita itu, air kita itu dibutuhkan oleh orang yang ada di dekat kita itu, yang orang itu sangat haus. Kalau kita tidak berikan air, bisa-bisa dia mati. Nah, maka kita wajib memadakan wudhu kita pada perbuatan wajib saja. Tidak boleh melakukan sunat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa sedikit air ini bisa dikatakan secara hisi dan juga secara hukmi. Sedikit air secara hisi yaitu memang air yang ada sedikit, tidak cukup melakukan 3 kali atau melakukan sunat. Sedikit air secara hukmi, air tidak terlalu sedikit, banyak. Kalau kita melakukan 3 kali dalam berwudu cukup.
Kalau kita menambahkan dengan sunat cukup. Tapi ada orang di samping kita, ada makhluk di samping kita yang muhtaram, yang kehidupannya dijaga, yang sangat membutuhkan air tersebut karena haus. Baik dah pegah urang. Mutsui samping tanya, na lemo cukup gerai. Kamu hehehe. Munyohana tapi inyan sang rubah mate lemonyan. Ina dia sabah tima puan sip dadung udu. Tapi munyo tak abeh kutanya dadung udu sabah timanya, anapu tapi kelemo yang karap matenya. Nyan harum le kutanya mau udu melakukan perbuatan sunat dan meniga kalikan. Cukupkan dengan perbuatan wajib, sisanya berikan untuk minum sapi tersebut. Ya. Yang muhtaram kepegah ini, makhluk yang dijaga kehidupannya. Sedangkan makhluk yang tidak dijaga kehidupannya, itu tidak wajib kita berikan air tersebut. Maka tetap masih boleh kita melakukan perbuatan sunat. Contoh makhluk yang tidak muhtaram, tidak dijaga kehidupannya, babi. Nah bui gerah tamping danyo tengah datung tu bui gedak gerah. Monyo hana tapi i mati, nyan ba mati gede. Danyo dah udu aju terus mulai ga, dah puput aju puput tunat. Sama dengan bui nyan ke hukum, tidak dijaga kehidupan, urung hana semayang. Urung hana semayang. Nah tidra urung tamping danyo tengah tamu tu. Hana ke semayang nyan, urung hantam semayang. Kau tak gerah ke karap mati ginan. Datung judu danyo berabeh ii hana pupu bah mati ke gede. Yo. Si oh puto. Ya, para jamaah. Jadi kalau makhluk yang ada di samping kita yang haus muhtaram, maka kita wajib memadakan wudu pada perbuatan wajib saja. Kalau bukan muhtaram, maka tetap kita melakukan perbuatan sunat para jamaah. Juga seperti itu pada mandi. Jadi bukan cuma pada wudu, pada mandi pun kalau kita mandi padai dengan yang wajib-wajib saja pada mandi. Artinya jangan terlalu banyak menggunakan air dalam kondisi seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian wanatban alal wajibi bitarki sunan li idraki jamaatin lam yurja ghairuhu. Dan sunat memadai pada yang wajib saja pada wudu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan sunat apabila alasannya untuk mendapatkan jamaah yang tidak diharapkan ada jamaah lain. Munyo alasan sempit waktu, alasan sedikit air, wajib memadai dengan perbuatan wajib pada berwudu. Sekarang alasannya bukan sempit waktu, bukan sedikit air, tapi jamaah. Kalau kita berwudu dengan sempurna melakukan perbuatan-perbuatan sunat atau meniga kali, maka pas kita habis berwudu, jamaah sudah habis di masjid. Katelat roh di danyo. Delat roh danyo karangaan terakhir. Munyo trep tamu wudu han mutemung jamaah. Kondisi seperti itu. Kalau kita tidak mengharap ada jamaah lain, biasa di masjid kita setelah habis jamaah yang pertama tidak ada lagi jamaah. Hana urung lain yang bisa tak ajak untuk berjamaah. Nyan sunat hukum, bukan wajib. Sunat hukum padai wudu dengan perbuatan wajib saja. Jangan lakukan yang sunat. Tapi sunat hukum kan berbeda, sehingga tidak berefek haram kalau kita melakukan perbuatan sunat. Kalau alasan sempit waktu dan sedikit air, efeknya haram. Sekarang tidak. Sunat hukumnya meringkas wudu kita pada perbuatan wajib saja, karena alasan untuk mendapatkan jamaah
yang tidak kita harapkan ada jamaah lain, yang tidak ada jamaah lain di situ selain jamaah pertama. Sunat hukum jihmi lagi. Kenapa? Karena pahala jamaah besar. Maka jangan terlalu asyik berwudu sehingga tinggal jamaah karena pahala jamaah besar. Naam, tetapi ada di sini sedikit istidrat. Makila biujubihi kaddalki yang bagi takdimuhu alaiha nadira ma marra min nadbi takdimil faiti bi udrin alal hadirati wa in fatatil jamaah. Tetapi kata Syekh Zainuddin, perbuatan-perbuatan sunat dalam wudu yang dikatakan oleh orang lain wajib. Bak mazhab Syafi'i perbuatannya sunat, bak mazhab dan Syafi'i. Tapi na mazhab lain pegah wajib. Contoh kaddalki, seperti menggosok-gosok. Ateta siram ibuna ta gosok-gosok. Malamnya lagi nyok jarok. Buna ta gosok-gosok, ratakan air dengan menggosok-gosok ke seluruh bagian yang wajib kena air. Menggosok-gosok itu dalam mazhab Syafi'i sunat, tapi dalam mazhab lain wajib. Nah, bagaimana, apakah itu harus kita tinggalkan juga untuk mendapatkan jamaah? Apakah itu sunat ditinggalkan juga untuk mendapatkan jamaah? Contoh yang lain lagi selain menggosok, menyapu seluruh kepala. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib menyapu sebahagian kecil saja. Tetapi dalam mazhab lain, ya, menyapu seluruh kepala itu dalam mazhab Syafi'i sunat, dalam mazhab lain yaitu mazhab Malik hukumnya wajib. Apakah juga harus kita tinggalkan? Tapadai cuma bak menyapu bacut mendong hana payah mandum karena jamaah karabe. Nah, kata Syekh Zainuddin, pada persoalan yang dikhilafkan oleh ulama seperti ini, sebaiknya kita mendahului dia daripada jemaah. Artinya tetap kita melakukan sunat yang dikatakan oleh mazhab lain wajib, walaupun luput jamaah. Musuh kejut irona hana mendemeng jamaah. Gara-gara bak ku gosok-gosok, ku puratai demong i, ku puli uke-uke nak demong i na. Telat mehana teman-teman jamaah, hana pupuk. Lebih baik dahulukan itu daripada jamaah. Karena ada orang, ada mazhab yang mengatakan itu wajib. Nah, berarti dapat kita simpulkan yang sunat kita tinggalkan pada wudu, ya, karena alasan takut tidak mendapatkan jamaah. Kalau sunat itu disepakati sunnahnya, tidak ada yang mengatakan wajib, disepakati sunnahnya. Nah, contoh lagi mencuci tangan sampai pergelangan tangan, yan hana yang pegah wajib, ulama sepakat sunnah, yan tinggalkan. Berkumur-kumur istinsyak, nya hana yang pegah wajib, tinggalkan. Yang nana ulama pegah wajib, tinggalkan. Yang hana tinggalkan. Dibandingkan hukum dengan yaitu mendahulukan mengqadha salat yang tinggal dengan sebab udhur di atas salat yang tinggal di atas salat yang hadir. Bandingan hukum di sini para jamaah, seseorang tinggal salat. Misalnya tadi dia asar tinggal salat asar, tidak dilakukan salat asar. Sebab udhur, karena tertidur. Luh abeh semayang luho pah jaga kamu grip. Kagu semayang mugrib mutujid baru jaga. Sehingga dia sembahyang asar tidak dilakukannya sebab udhur, tidur udhur. Maka bagi orang tersebut sunatnya mendahulukan salat
yang tinggal sebab odor itu dari salat yang hadir. Salat hadir salat maghrib. Jadi urangnya sunat sebelum melakukan salat maghrib, salat qada asar. Sekalipun tidak dapat berjamaah maghrib nanti. Menyo ke qada asar legoknya teh budah inyan, urang ka jamaah maghrib. Sehingga abeh ke mayang asarnya jamaah kabeh hana merumpok. Tetap sunat mendahulukan qada asar. Yan bandingan hukum di. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan para jemaah? God. Ya, ya. Ya. Sampai pergelangan. Ya. Dua tangan juga sampai ke siku. Yang wajibnya mendu. Oh. Ya, sebab itu kan dia tahu sebenarnya. Ya. Yang wajib mencuci tangan dari tangannya sampai siku lagi. Jadi berdasarkan ayat lenyuyan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Aidi, kalimat tangan. Ibarat dengan tangan apa maknanya? Makna tangan mulai dari ujung nyot tangan. Ada gegen tangan mulai dari ujungnya sampai bahunya tangan. Jadi kalau Allah mengatakan aidiyakum tangan, itu mulainya pasti dari sini. Karena dibatasi ilal marafik, maka kita cukupkan ke sini. Hana ada putroh ke sengkira hana gekun ilal marafik, nyan yang maksud dengan tangan toh dari ujung sampai mata nyam pergelangannya. Nah, kenapa pergelangannya ini? Yang mata enan ya. Untung nagekun ilal marafik. Sehingga batas. Sunat putroh ke batasnya wajib. Nah, jadi makna wajib mencuci tangan adalah mulai dari ujung jari-jari dari kuku sampai ke siku. Yang pada pahami dari lafai aidi tangan. Nyagukun tangan. Keempatnya. Lain? Dalam kondisi tanah mayang kondisi normal. Cuman agak cekel. Kumur-kumur agak luar. Hana ada kumur-kumur. Ku nak kira melalakan sunnah atau menyepelekan yang sunnah. Ya. Artinya alasanji luat atau lan mataje lan mataje. Nah, karena ijeko mana ada kumur-kumur. Ya, apakah itu dianggap sebagai odor yang bisa membuat kita meninggalkan sunnah? Nyan tidak dianggap sebagai odor yang bisa membuat kita meninggalkan sunnah. Dalam keadaan seperti itu tetap masih sunnah berkumur-kumur. Cuma bisa meninggalkan mubalaghah. Di saat pada sunnah berkumur-kumur itu bukan cuma berkumur-kumur, ada beberapa sunnahnya. Sunnah berkumur-kumur, sunnah mubalaghah pada berkumur-kumur. Kan ada dua. Selain berkumur-kumur mubalaghah. Di saat kita tidak bisa melakukan dua-dua, jangan tinggalkan satu. Mungkin mubalaghah. Makna mubalaghah, air kita sampaikan kepada ujung tenggorokan. Grok itu menang kan? Nyan mubalaghah. Jadi kalau kita lan bahasa Aceh luat tu tamu balaghah kumur-kumur bacut mendang. Baik, jangan tinggalkan dua-dua. Nah, sunnah. Tinggalkan satu, ambil satu. Nah. Lain ada lagi? Hanali? Nah, munyo hanali mungkin tapu pada kajian. Nah, hana panjang bungahnya karena menyelung sambung materi sabotu tentang tayamum agak panjang macut tak sambung minggu ke. Sebab menyodapu butuh buat dengar hampahan tu. Kap payah trim tu.
Ya, ya, gimana Mufid? Yang sunat no nanti kali lo mata wajib no. Oh, aneh alih tentang itanya mumpung ke kadua go darah. Muno ka darah tiga kepu. Muno dong Mufid. Pakon muno sunah rahnyo, nyo payah daging pakon sunah rah dua telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Nyan karena dalilnya Rasulullah mengatakan, idza staiqadha minan naum, apabila kamu terbangun dari tidur mau berwudu, maka cucilah kedua telapak tanganmu. Para ulama menjadikan juga hadis itu sebagai dalil bernajis air dengan bernajis air yang sedikit dengan sebab jatuh air ke dalamnya walaupun tidak berubah. Dengan dalil tadi, kebiasaan tangan orang yang tidur bernajis umumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana tangan itu tidur. Patoh beglam. Tanya mupan Covid mupan tapi jaronya hoi lo beglam pai anak depan. Sebab dalam dengar doa meraba yang mana ada doa kan, kadang lam punggung meraba, kan punggung roda. Kan kamu najis kadang, sehingga bantaya tung itu mayang lagi katanya, langsung tak julak lam kula haju atau lam timah menyodong lam timah menajis air. Apabila air itu sedikit, maka Rasulullah sarankan apabila kamu bangun tidur, maka cuci dulu dua tangan ini sampai ya pergelangan di luar tempat air. Cok air rah iluai le. Itu lambat laju di julok. Iluai le di julok. Maka adanya dihukumkan oleh para ulama sunnah. Kon Nabi yang bukan sunat. Nabi hanya gukun nyo sunat, nyo wajib, nyo harum, nyo makruh. Para ulama yang menyimpulkan berdasarkan kajian usul fiqh. Para ulama. Jadi ada maksud yang lain. Baik menajihi. Sebab punya nepreh nerah ate nerah jaron tu kawai dah joi le dah muka. Punya bit-bit tu kedil bak jaro kita nyonan najih kamu najihi rarah muka han sahli dengan bit. Sebab kangen i munajis. Maka ji sunat mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Kabeh ngobit. Ina long dah maju. Why down though? Ya ya. Ya. Nyan munyo lagi yang kejadian apabila kita dikerasi dan katanya hampir ku yakin tu nyan atalim berosa. Atalim berosa. Berarti dua uronyan payah kata tumayang. Karena hansah wudu, hana sampai air kepada anggota wudu. Nyan bisa terjadi juga kon bak lem kadang-kadang. Bau musuh urung mengangkut. Menyata mengangkut, engkut muluh dah mengkat. Atau urinang bisa engkut biasa ni, engkut muluh. Nyan sise engkut muluh kap hidup bajaro. Kata rah jaro kaglih kada pakai sabun-sabun. Nyan tiseknya kalau nundai kada. Lu darah jaro kaglih, lu tapi singkut dadung itu mayang, Untuk otek kagot ho jaro baru tangi ka palona tisek engkau mulu. Kayakin tu he muno tapi singkut mulu atau muno ada nyo bengah dah mengka engkau mulu. Berarti semayang luhu tanyo hansah karena tatung itu mayang mu tisek engkut baja jaro wajib ulangi semayang ni. Iba? Menyedira tu. Menyedron dong imum kala ila urusan. Payah pegah kamu orang ni pengumuman sembahyang luhu tanyo muno hanatah mandum payah kelailain kata karena lung rupanya uronyan mu cet. Nyanginan. Ngana tojo bi pengumuman. Cuma menyedron hana nabi pengumuman ikamo sah temayang. Drone hansah. Tapi menyonubi pengumuman kamu hansah temayang. Nyan efek. Musuh dong Covid mana ke hang jubi pengumuman. Ibu ngeh tanyo menyubi pengumuman. Nyai tanyo sah, gopnya han. Artinya kita makmum tidak perlu mengkata teng Covid tidak wajib kata. Kenapa kita sah imam tidak? Kalau imam tidak mengatakan
Karena itu adalah persoalan yang khafi, persoalan yang tersembunyi, maka tidak diberatkan kepada kitanya untuk mengetahui persoalan tersembunyi. Lagi persoalan jino dalam mazhab Syafi'i, di saat imam melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan imam membesarkan suara. Hukum membesarkan suara itu hukumnya sunat, tapi bisa berefek kepada tidak sah salat kalau di saat imam membesarkan suara itu tidak ada dalam hatinya niat itu sebagai zikir. Karena lalu obat bertimang nit semayang, hana roh menit bahwa takbir yang geperayuknya zikir. Nyan batu semayang imam. Tumai tanya lain na batu ilikut. Munyo hana gepegah le imam semayang long batu, hana batu inanya. Tapi munyo gepegah le imam sembah yang long batu, tua ku kunit zikir munote ku kun takbiratul ihram rayuknya. Kamandum payah daga kata. Munyo hana gepegah hana batu, karena apa kon? Karena persoalan khafi, karena persoalan tersembunyi. Tapi munyo persoalan mutudung kuafid sebagai imam dan semayang, na najis bak badan ke atau bak pakaian, nyan gepegah hana gepegah batu semayang katanya, munyo konya menajis. Hana gepegah. Nyan atau konya menghadas, hana gepegah batu semayang katanya, munyo gopnyan batu menajis atau menghadas. Ada hana gepegah. Iban, pakon hana berusaha untuk tepu. Ada kewajiban seorang makmum di saat imam berdiri di depannya berusaha untuk mengetahui nyan pakaian imam. Nah najis puhana, nyona pegah haju, wafid, turut gede, nyan bajai menajis rana. Payah pegah, mahan mayang hana, anak sah naya. Oh, betul. Makmum jadi depu. Ya. Guna apa pun guna dia kita Ratul ihram. Benar ni kasat sebagai zikir. Nah, tua. Anarut muni. Tapi tua. Ya, berarti punya tua nyangku berusaha idanya munyoka dan semayang, jangankan sebagai makmum, sebagai imam baik tua. Makna tuanya putrakan anak khusyuk. Sebab getanya menyerah semayang khusyuk han dua. Khusyuk bahasa Arab, bahasanya fokus. Maka kita kalau salat fokus, kenapa Allah dulu sebelum mengharamkan khamar melarang orang yang mabuk salat? Bahwa Allah wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang dalam keadaan mabuk. Orang mabuk mana bisa fokus? Orang mabuk ana fokusnya tengah berpukun halusinasi ya semayang. Ya. Maka itanya pun ada semayang baik lagi semayang orang mabuk. Pat baru ingat tu assalamualaikum kabeh hai semayang baru tadhe badan ni orang mutujid pikiran anam tadu hop gede nyan semayang orang mabuk gelarang li Allah semayang munyo tengah mabuk. Jadi wate salat pah takbiratul ihram langsung fokuskan diri kepada salat sehingga kemungkinan untuk lalai atau lupa menjadi kecil. Dan penting tat imam berfokus mayang supaya baik dua halnya. Karena lalai atau dua itu tidak dimaafkan. Wujud ngemandung punya dua ko, ada tak manjut, tidak ansah mayang. Cuma ben begah-begah kamu, berat kamu, kaku urusan ron. Nyon begah kamu, berat kamu, baik kata ngofit. Nyon kun yo nyino nyan dengku ilo kedak le hamsah nyo lagi nyan. Nyang kabrak kamu. Kanfit endron ni ron home na ron ng Allah Taala. Oh. Kain nào đó. Kita dah lanjut dom. Datuk pengajian dah baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وتفسير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسناه أبدا اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم